lagi nih sama channel SKR 7 Pras. SKR 7 Pras. Kayaknya begini. Soalnya kan masing-masing. Tonton ya. Gak apa-apa, kita ke depan aja. Dar, bagi rokok dar. Oke. Takis. Rokok bola bukan ini? Hah? Agak itu resmi. Oh iya. Syariah. Syariah. Udah habis. Hah? Bola. Habis tadi. Buset. Gua belum ngasih gua. Oh iya, punya tabungan 2 berarti. Ke Pondok. Oh. Seminggu lebih lumayan lah. Ngirim. Belum ini. Nah, jadi gini guys. SKR 7 Pre tetap ya menyajikan video-video yang relate di kalangan kayak gua, Peri, Wondo, Lukman. Itu kita relate di kalangan kita semuanya dan kita bikin video-video tuh yang lagi viral-viral di kalangan media sosial bahkan di televisi guys. Tapi kali ini kayaknya kita perlu bahas ceritanya tuh yang bener-bener ngalir, kayak misalkan Peri nggak suka sama gua, terus misalkan gua nggak suka sama Peri, terus gua nggak suka sama Wondo apa-apa, misalkan lu sukanya kayak gimana gitulah. Intinya kepribadian kita masing-masing ya. gitu. Saya nggak macam-macam sih orangnya, gimana terus? Gua lempeng raya. Gua nggak suka, takutnya gua dicium. Ngeri. Ya, jadi temanya kita adalah cerita kepribadian lah ya, intinya lah kayak curhatan masing-masing kita guys. Nah, jadi mungkin suara gua nanti bakal gua kencengin, suara Wondo dikencengin, Peri juga, Lukman juga. Oke. Nah, gitu guys. Siapa yang mulai duluan? Mau cerita apa dulu? Cerita apa ya? Ini nih yang kayak unek-uneknya banyak banget. Belum tadi. Yang punya ide dong, yang punya ide. Mungkin ini dari Gedein suara lu dah. Coba kita geser dulu. dari Emosinya dinaikin, Bray. dari dulu waktu masih belum merantau mungkin ya. Dari dulu latar belakangnya dulu keluarga kayak gimana mungkin ya seperti itu. Dari lu dulu deh. Kalau dari gua, latar belakang. Kalau dari gua latar belakang dari gua keluarga yang nggak mampu, nggak punya. Jadi kayak dulu baru banget kemarin gua main ke rumah nyokap sama anak gua yang nomor 1 sama nomor 2 sama bini ke belakang. Nah terus ceritanya gua cerita sama nyokap. Ma, ini si Malik lehernya pada merah, gua bilang. Jadi kayak kena susu, kayak gumoh jatuhnya ke leher. Gitu. Jadi kayak merah, jadi kayak bintik-bintik. Sama kayak lu juga dulu, kata nyokap gua tuh. Sama kayak lu dulu, apa juga dulu kayak gitu. Kenapa? Iya merah kayak gitu. Apa namanya? Kalau mama mah dulu susunya itu apa kata nyokap gua baru seminggu gua udah dikasih teh manis. Teh manis. Iya. Iya. Sama pisang goreng apa? Dikasihnya teh minumannya saking nggak ada duitnya. Oh iya. Saking nggak ada duitnya. Nah, terus lu juga dulu tuh dikasih ininya apa namanya makannya itu udah pakai Indomie instan. Waduh. Buset. Sarimi zaman dulu mungkin ya. Mungkin. Jadi tapi nyokap gua satu bendel, satu mie gini nih, itu dipotong 4. Itu buat siang, buat sore, buat malam sama tengah malam. Nyokap gua tuh kayak gitu. Jadi benar-benar yang latar belakang itu orang yang nggak mampu deh, gitu dulu yang ya pokoknya gitulah. Kalau diceritain pokoknya sampai dulu tinggal di Jawa. Terus akhirnya pindah ke Jakarta, terus ya alhamdulillah sekarang ya alhamdulillah. Udah mendingan lah ya. Iya. Gitu. Kalau lu dan Nih yang dari jauh gua mah deket Bekasi. Latar belakang gua nggak jauh-jauh. Gua nggak macet. Ya, latar belakang. ya tadi apa Latar belakang gua orang perantauan. perantauan langsung. Gua perantauan dari seberang, dari Lampung. Japung. Bukan asli, Lampung. gua bukan asli. Ya Japung. Trans ya. Trans. Ya. Orang tua gua orang Sunda semua. Gua lahir di sono tapi bukan berarti gua pribumi ya. Gua keturunan Udah. Sunda. Kalau untuk kehidupan dulu, gue punya 5 bersaudara. Gue 5 bersaudara. Jadi dulu bokap gue kan
tahun berapa tuh ya masih jadi guru. Ya. Kalau guru di sono itu udah lumayan. Nah. Kehidupannya agak lumayan. PNS lah, dong ya. ya, PNS. Enggak, swasta. Oh, ini honorer. Bukan Honorer lah kalau guru yang enggak, kalau ini kalau nggak PNS honorer. swasta, dia di ini Sekolah swasta. sekolah swasta. Sekolah swasta. Iya, Di sekolahan swasta. Sekolah swasta. Itu gua yang masih ngerasain ya dibilang enak ya, abang gua sama gua doang. Itu 3 adik gua ya udah mulai prihatin itu karena bokap gua waktu itu udah keluar, posisinya udah keluar, udah kerja biasa. Dan itu kan kalau di Lampung itu PNS atau guru itu lumayan. Cuma kalau petani, waduh, agak susah. Bener, agak susah. Sampai nyokap gua kan pernah dulu ke luar negeri. Itu pas adek gua yang ketiga. Makin kesini ya kayak lu tadi, adek gue yang paling terakhir itu nggak lahir nggak makan susu, nggak minum susu. Ya. Itu benar-benar prihatin, makan singkong, minum teh manis gitu. Berarti nggak sesuai kayak apa Joy lah. Ya mudah-mudahan sih ya, kalau gua berharap sih dari kelima bersaudara gua ini ya bisa mandiri, ya mudah-mudahan mah bisa bantu orang tua aja gitu. Tapi kalau gua ini yang si Lukman bilang yang petani itu susah, tapi kalau menurut gua nggak semuanya, Der. Nggak semuanya emang benar. Iya, nggak semuanya. Kalau yang para petani-petani, pasti kan kayak kita nih punya mbah-mbah di Jawa ini kan, yang mereka tuh pada berladang ya kan, punya sawah ya kan. Hampir mayoritas lah. Iya, mayoritas itu punya sawah ya kan, yang ujung-ujungnya ketika mereka kadang nggak ada dan itu jadi buat apa namanya warisan ke anak-anaknya mereka, ya kan? Kalau ngomong warisan, Iya. hancur sih. Membawa petaka apa gimana? Warisan membawa petaka. Iya. Iya. Iya, betul sih, betul. Warisan itu karena kenapa ribut? Sebenarnya tergantung dari orangnya masing-masing, dari keluarganya masing-masing. Ada yang benar-benar legowo, ada yang benar-benar tuh satu sama lain itu nggak terima, kebagiannya segini-segini tuh nggak terima. Iya itu. Nih gue lanjutin ya. Itu emang benar. Kakek gue emang pensiunan. Angkatan udara ya. Itu kan waktu pindah ke Lampung itu programnya Bapak Soeharto kalau nggak salah. Transmigrasi. Itu transmigrasi. Itu dari angkatan udara ya. Auri. Auri dari Subang pindah ke Lampung, dapat rumah sama tanah. Tanah maksudnya ladang. Terus Ya itu, kakek gua udah nggak ada. Warisan itu masih ada. Cuma yang tadi kecot, ya. akhirnya nggak keurus. Oh. Udah, jadinya terbengkalai. Jadi Gitu. sengketa lah ya. Iya. Emang kalau masalah apa warisan itu emang gitu. Saya dulu juga punya pengalaman orang tua saya. Ibaratnya rumah itu saya dulu itu kalau dijajarin itu jadi 7. Karena cekcok, nginiin adiknya, udahlah daripada bapak saya ribut udah ambil dari 7 sisa 2. Dari 7. Dari 7. 7 anak, 7 rumah. 7 rumah sisa 2. Buset. Bisa dijualin ya. Bre, nyobain liquid baru, Bre. Sikat, Bray. bukan bukan dijualin bukan. Jadi diserahin ke adik-adiknya itu apa? Bapak saya dulu. Ya sempat konflik lah itu. Tiap hari ya ibaratnya ribut, berantemnya juga udah pukul-pukulan itu. Cuman udah akhirnya bapak saya memaklumin, akhirnya ya udahlah dia ikhlasin. Sampai sekarang juga kalau ibaratnya ini saya udah makin malah deketin sama adiknya almarhum bapak saya itu. Soalnya nggak mungkin kita saudara meskipun dulu kayak gimana juga anak-anaknya nggak mungkin berjauhan juga kan. Makanya saya rangkul lagi, udah saya baikin lagi. Sama gue juga, sama sepupu gue meskipun dulu orang tua gue sama paman gue ribut, gue sesama sepupu ya, sama sepupu gue nggak ada namanya kata ribut. Ya. Kita saling saudara. Oh iya, betul. Nggak ada namanya itu bekas saudara. Ya, Nggak ada. Tapi kalau untuk flashback, lu sendiri gimana, Bray? Gua
Gue mah Udah enak hidup lu kayaknya. Ini anak ceol. Menyamar. Ceol nyawar. Gak ada pahit-pahit. muka gue kedekil gitu gak kelihatan susah. CEO. Ya gimana ya? Gue orang tua juga jarang cerita macam-macam ya ke gue gitu. Anak tunggal ya, Bra ya? Tunggal. Terus juga kalau latar belakang misalkan materi ya, justru nyokap gue ya lumayan berada sebenarnya. Ya. Widih, CEO. Enggak dari nyokap gue. Ya, CEO. Udah sama ceol, anak tunggal lagi. Iya. Kayaknya ntar banyak yang nyari gue cie. Warisan Dinasti-Nan. warisan paling besar anak tunggal. Terus Bray, Cuma ya gitu, maksudnya nggak separah yang temen-temen ngalamin gitu. Justru gue ngelihatnya yang mungkin agak lumayan itu keributannya nggak serame Orang-orang lah. orang-orang. Tapi seperti tetap ada biasa. keributan. Nggak ada, bener nggak ada. Nggak ada asli. Legowo lah, pada legowo itu. Cuman memang yang dituakan yang laki-laki Heeh. dari nyokap gue itu emang bener-bener dia juga agamanya kuat juga. Jadi soal warisan juga hukum agama dia tahu. Hmm. Nah, kalau dari bokap emang dari yang kurang lah. Cuman yang gua suka dari bokap gue itu dia nggak ngarepin dari nyokap gitu. Jadi usaha sendiri, kerja sendiri, hasilnya apa yang dia dapat dia syukuri gitu. Nyokap gue juga syukurin kayak gitu, Iya. nggak ngarepin bantuan saudara apa Betul. gimana. Nah, itu yang jadi trigger gue buat ya gua harus Ya, bisa Harus kayak bisa mandiri. Betul. bokap gua kayak gitu. betul. Emang bener banget sih kalau menurut gue ya. Apa yang tadi gue bilang tadi, kita nggak ada namanya itu bekas saudara, men. Bekas saudara, apalagi cuman permasalahannya itu warisan ya gak sih? Warisan ya misalkan cuman gara-gara lu kan sering kan kejadian tuh kayak misalkan tuh kayak rumah nih kebangun di sini, terus di sininya lahan tanahnya itu diambil ya kan, terus kecot padahal sama-sama saudara tuh Iya. ya kan, kecot ujung-ujungnya sampai ke kayak ke wali kota ya kan, mereka pada sampai buat jalur ditengahin hukum. ya kan, jalur hukum ngapain sih kayak gitu Iya, ya nggak sih? Iya. Iya kayak gitu tuh nggak perlu kalau menurut gua. Nah jadi dengan latar belakang kita ini, jadi kita itu ibarat kata kita pernah mengalami susah. Semuanya pasti kayak Wondo, gua, Peri, Lukman, Mas Bowo, Pak Adin, itu pasti kalau Mas Bowo sama Pak Adin pasti ngalaminnya nggak pernah ngalamin susah dia mah. Ya, Iya, mah. Pak Adin priayi banget nih kan. Ngalamin. Iya, Jawanya halus soalnya. Keraton Jawa, keraton. CEO telur asin. CEO telur asin. Tapi kalau menurut gua orang-orang dulu tuh mereka dengan cara apapun itu gimana caranya anak-anak kita itu supaya sekolah sama tetap bisa makan. Iya. Betul. Benar gak sih? Iya, Orang tua Bang. kita tuh. Betul, Iya, Bang. kayak Iya. begitu. Mau ya dulu kan zamannya apa namanya? Kayak mungkin kayak Pak Adin ya kan udah ngerasain kayak nasi harganya masih berapa perak belinya ya kan, Iya. kayak gitu-gitu. Itu aja sampai nggak bisa kebeli. Bener nggak Pak Adin? Tuh. Bener. Iya, kayak gitu. Zaman Belanda ya Pak Adin dulu. Tuh. Iya. Sekarang ya buat kita-kita yang udah maksudnya di hidup era zaman digital ini, yang udah kemajuannya sangat pesat, ya harus bisa-bisa ngikutin kayak orang tua kita dulu, tapi jangan ngikutin susahnya. Kita cara ngikutinnya itu gimana cara anak kita itu supaya tetap sekolah, supaya tetap bisa makan, gitu Iya. sih. Terus kalau saya tuh itu benar, gua setuju, jangan sampai anak itu ngerasain apa yang kita rasain dulu. Cuman ada minusnya juga. Apa dah? Jadi gimana kalau saya punya anak nih ya, pengen apa saya beliin, pengen apa saya beliin, udah nggak antar-antar kayak kita dulu kan, udahlah itu ibaratnya 2 tahun sekali baru ngerasain sepatu baru, ibaratnya seperti itu kan. Itu kalau sekarang jeleknya gitu, apa diturunin jadinya apa manja Ya. gitu, punya apa dikit jelek dikit udah jelek, ini nggak bisa dipakai, padahal mah dulu pensil aja sampai disambung pakai kayu ibaratnya ya, selama tinggi. ya itu Penghapus Sampai Pak Karet. ya.
Karet ikat di atas. Ya. Set. Aduh. Mau ngelem pakai nasi. Aduh. Nih gue pengen nanya nih, ada nggak cerita paling ngenes nih zaman dulu? Pernah nggak? Kalau gua Satu ada, dulu deh. gua ada. Kalau gua ada. Ngenes Teman banget. ngenes banget menurut gua adalah ketika dimana gua mau sekolah itu sepatu gua jebol, terus gua akhirnya sekolah pakai sendalnya terus pakai tapi kaki gua pakai kantong plastik. Paham nggak? Ya. Biar nggak Biar ini nggak becek. kelihatan. Bukan nggak becek, biar kaki gua nggak kelihatan. Pakai plastik Oh, warna hitam ya? hitam. Iya. Oh iya. Itu nggak pernah ya pernah. Nah, Paling itu ngenes SD ya. gua. Itu SD. Ya. Kalau saya apa ya, ngenes itu ya dibilang ngenes ya emang udah ngenes dari dulu. Sepatu baru pun jarang. Saya nungguin tetangga dulu. Tetangga ibaratnya tetangga udah nggak muat baru ke saya gitu. Itu hampir nggak cuman sepatu doang sih, kayak tas, kayak baju. Sebutannya apa? Lengseran. Ya, Lengseran. kalau Jawa lungsuran gitulah kayak gitu. Cuman bedanya orang kita zaman dulu itu bisa membuat anak itu nggak memberontak. Bagusnya, maksudnya nggak ini loh. Masa iya saya nungguin ini beliin lah itu loh maksudnya. Nerimanya itu loh, ngedidiknya itu loh yang saya salutin itu. Bahkan saya sendiri ngedidik anak seperti itu tuh susah gitu. Iya. Kalau lu Bray, gimana Bray? Pernah nggak nih Bray? Mau CEO gimana? Anak CEO. Gimana ya? Salah satunya aja deh gitu. Gue nih ya kalau anak itu Indonesia nih, gue persis ke Indonesia dulu, Bre. Nah, Jadi kalau kamu mau apa, enggak gitu. Persis gue zaman dulu kayak apa namanya, tetangga beli tas baru, sepatu baru. Gue sampai dipaksa diajak ke mall suruh milih sepatu, gue gak mau. Iya ke Ramayana gitu lah. Ya. Cuma gue suka sama sepatu ini karena Ya. nyaman sebenarnya. Nyaman, Gue nggak betul. peduli merek. Cuma ya yang paling gue pernah diceritain tuh susahnya itu, jadi gimana caranya supaya ngasih makan gue tuh duit halal, duit gaji. Nah sisanya orang tua gue kayak maaf kayak pasang nomor kayak gitu-gitu. Itu Ya. buat kayak langsung rumah atau yang lainnya itu dari Ya. duit itu. Tapi kalau buat makan gue harus dari gaji. Oh iya benar. Yang gue tahu ya gue pernah ceritain kayak gitu. Iya betul banget guys. Tapi ya seperti yang tadi gue bilang semua orang pasti ngalamin ya kayak kesusahan kayak misalkan kayak Wondo tadi sepatunya nunggu tas bahkan itu kudu lengseran dulu kayak gua pakainya pakai sendal sama kantong plastik. Kalau lu gimana dah? Kalau gua pengalaman paling ngenes gua banyak sih sebenarnya. Jadi gua pilih salah satu. Gedein suara lu dah. Gua pilih salah satu aja nih. Jadi gini, bokap gua waktu itu udah nggak ada. Ya. Bokap gua udah nggak ada. Nyokap gua mikul beban itu anak 5, nggak kerja ya kan. Posisi di sono itu wah serabutan udah serabutan. Ngenes-ngenesnya itu pernah nih gua saking nggak punya uangnya, nyokap gua adik gua yang paling kecil itu Siksan masih kecil, masih baru lahir. Itu gua sampai manjat kelapa terus gua jual gitu Iya. kan. Gua jual dapat uang berapa itu ya, itu dibeliin beras tuh ceritanya, dibeliin beras. Beliin beras. Nah nyokap gua datang tuh dari tetangga, nih mama dikasih beras gitu, dikasih beras. Terus gua masak nih, ceritanya gua masak. Lalahnya itu emang nggak tahu sial ya, tumpah Nasinya itu. nasinya itu lagi dimasak itu tuh. Padahal buat makan tuh ya. Padahal itu buat makan itu. Ya ampun, gua sampai Nangis waktu itu. wah, lu kalau ngerasain lu kan CEO. Bener-bener Bray. Kalau jadi gua sampai wah pokoknya gua harus bisa gitu kan bahagiain nyokap gua lah. Makanya kan selama gua kerja nyokap gua kesusahan, gua tarik ke sini. Waktu gua masih kerja di Cikupa di Torabika. Itu semua adik gua belum kerja, sini gua tampung. Nyokap gua di sana jualannya udah mulai susah. Gua sini ngikut gua aja. Udah sini jadi satu kita di sini. Ntar urusan kontrakan itu makan itu ntar urusan gua gitu. Ya. Jadi gua ngerasa balas budi di situ. Ya.
gitu sampai sekarang. Ya. Nyokap gua kan kesini juga, Ya. itu karena gua. Maksudnya gua ajak sini, udah sini kita ngumpul bareng di sini. Makan di sini. Ya alhamdulillahnya adik gua udah pada kerja semua gitu kan. Jadi ya itu pengalaman banget yang aduh ngenes banget dah. Gua ngerasain sendiri ngenes banget. Emang kalau udah kayak gitu emang berat banget sih. Masalahnya saya sendiri juga ngalamin dulu. Ibaratnya ekonomi dari rendah udah mulai stabil, udah mulai ada tabungan dikit-dikit orang tua. Nah, orang tua cowok atau bapak saya tuh udah meninggal duluan. Nah, akhirnya ibu saya jualan angkringan itu. Udah yang kerja ngalamin juga ya. ngalamin yang kerja itu baru saya. Udah adik dua sekolah itu udah saya terus yang ini. Ibaratnya saya itu dulu sampai kerja itu sampai ngenes. Ngenesnya bukan apa-apa ya. Ini saya kirimin orang tua. Sampai saya itu ibaratnya hampir 3 hari apa 2 hari nggak makan, cuman ngemil-ngemil kecil aja itu. Udah makan, udah sama apa tadi beli nasi padang sama ayam bakar. Padahal perutnya keroncongan. Ngalamin itu sering saya. Itu biar orang tua nggak Biar ini nggak ya kepikiran. ya. Sering dulu itu. Bahkan dulu sampai adik saya lulus, saya tarik ke sini. Pas waktu itu kerjaan sepi. Adik saya ke sini mau pengen nyariin kerjaan kan, kebetulan juga susah nyari kerjaan. Seminggu saya cuma ngasih makan apa coba? Mie instan doang. Saya sampai nangis di situ, ibaratnya ngidupin adik satu doang masak saya nggak mau. Ya. Itu loh. Wah bener-bener sampai adik saya itu mau, mas saya balik aja. Malah ngebebanin mas gitu. Enggak, kamu tanggung jawab saya di sini. Orang tua udah tanggung jawab juga saya di sini. Selama kamu belum kerja, ntar kalau kamu udah kerja gantian bantuin kita bareng-bareng. Ya, betul banget kalau menurut gua gitu, betul banget. Tapi di mana tuh kita ya contoh kayak tadi Lukman ya. Ada di mana itu kita ngerasa harus balas budi. Sebenarnya itu bukan balas budi. Kalau menurut gua ada, bukan balas budi. Itu tuh udah kewajiban kita. Iya. Nah, karena kenapa gue bilang kewajiban kita? Gantian. Ya namanya kita anak ya kan. Iya. Contoh itu nanti ya amit-amit lah ya. Kayak entah bapak kita atau ibu kita sakit ya kan nggak bisa jalan atau apapun kondisinya ya amit-amit sih lah ya. Nah nanti kita bakal kayak mandiin ya Iya, kan, pasti. mandiin, nyemokin. Nah itu nanti Gantian. itu gantian pasti itu kayak gitu tuh. Bukan balas budi. Namanya itu udah kewajiban seorang anak sih kayak gitu sih. Kewajiban seorang Iya. anak, seorang orang tua itu udah ada masing-masing. Betul. Nah, guys, jadi kesimpulannya dari cerita kita masing-masing ini apa namanya kayak Wondo, gua, Peri, Lukman itu kita semua pernah ngalamin susah. Dari yang cuman makan cuman pakai nasi pakai garam, pasti pernah lu orang. Nasi sama garam doang. CEO mah enggak pernah. Kalau nggak sampai nggak mau makan. Kalau nggak sate nggak mau makan. Gua mau makan pakai ayam, maunya pakai garam gitu. CEO ya kayak gitu pasti. Terus kayak kita mau sekolah, iya terus kayak kita mau sekolah, kita apa namanya buat beli sepatu susah banget ya kan, kayak Wondo nunggu lengseran dulu, kayak gua pakainya plastik gitu-gitu. Kayak Lukman dia mau makan itu kudu manjat kelapa dulu. Kalau Peri mah enggak, tinggal minta doang mah. Kagak, tapi dulu tuh pernah gue inget banget, jadi seragam, buku dilengserin juga. Oh. Sama. Cuman baru Tangan kelebihan. Bedanya cuma setahun. Lengserin dari toko itu. Tapi benar, tapi gue bukan ini ya. Bedanya cuma setahun. Jadi kalau Oh iya lah, masih bagus. masih bagus. Kadang guru kayak nandain nih si Peri nggak pernah beli di sekolahan nih, ditandain sama gue. Ini kayak disusahin nilai gue di situ. Nah, ini bukan ini ya sekolahnya. Bukan ngejelekin sebuah sekolah ini, tapi ini dulu. Oke guys, jadi pengalaman kita dulu yang masih kecil, apa namanya yang mau makan kita kudu kerja dulu kayak gitu-gitu. Nah terus kita harus nafkahin apa namanya keluarga, ngidupin gimana caranya keluarga kita tuh bisa kumpul bareng sama kita. Terus kayak Lukman nampung orang tuanya, nampung adik-adiknya. Nah kayak gua apa namanya yang tadi sekolah kudu pakai apa namanya sendal jepit sama kantong plastik. Prihatin lah. Iya, prihatin kayak Wondo tadi nunggu lengseran dulu ya kan, kayak gitu-gitulah. Kita semua itu ngalamin susah semuanya, guys. Jadi mungkin ini bisa jadi buat pembelajaran buat kaum-kaum milenial, bahkan kaum-kaum Gen Z ya.
kaum Gen Alpha juga mungkin bisa jadi pengalaman nanti kita video ini kita buat pengalaman kalian. Ya. Gimana susahnya orang tua kalian itu supaya ngidupin kalian itu tuh jerih payahnya tuh aduh parah lah pokoknya. Jadi jangan sampai kalian tuh nyusahin orang tua kalian lah intinya lah ya Jangan guys. jadi anak manja, Iya, jadi gitu guys. fighter. Nah, jadi video ini mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua yang nonton di SKR 7 Pride ini. Jadi kalau kalian ada pengalaman atau cerita mungkin yang lebih lebih apa lagi namanya? Relate lagi lah, lebih relate yang kayak misalnya kehidupannya dulu tuh seperti apa susahnya ya kan. Kalian bisa cerita, komen, bahkan kalian bisa DM langsung ke sosial media kita. Karena kita punya sosial media ada Instagram, TikTok, Facebook guys. Kalian bisa DM di situ. Nih Kak, tolong ceritain dong Kak, kisah aku kayak gini-gini. Nah, nanti namanya kita sensor kayak gitu guys. Nah, jadi kalau kalian suka sama video ini, channel SKR 7 Pride kalian bisa bantu like ya guys ya. Terus apa lagi Dar? Jangan lupa di subscribe channel kita biar kalian gak ketinggalan video kita selanjutnya. Apa lagi Darwondo? Dan tetap apa lagi tuh? Notifikasi. Notifikasinya dihidupkan, jadi setiap kita upload ada video terbaru kalian tidak akan ketinggalan. Betul. Habis dong. Like. Like udah. Udah. ya. Oke, terima kasih banyak guys. Semoga kalian sehat selalu, banyak rezekinya dan dimudahkan segala urusannya guys. Thank you.